Ternyata kata nusyur di situ ya, itu berasal dari kata nasyaroh yang artinya sesuatu yang tersebar atau mencari bekal untuk kembali. Nah, artinya kenapa kita diajarkan doa itu di pagi hari? Karena hari itu semestinya kita isi dengan menyebarkan kebaikan. Apa jadinya kalau misalnya dalam keluarga ini ada berkeluarga gitu ya, terus punya anaknya lebih dari satu. Nah, sering kali kan anak-anak kita itu kadang-kadang berantem lah, kadang-kadang punya mainan rebutan lah, kadang-kadang juga punya kue pengen banyak-banyakan lah. Padahal dalam frame kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, bagaimana kita sebagai orang tua bisa mengajarkan kerjasama kepada mereka. Ada nggak sih dalam sirah Nabawiyah Rasulullah menghadirkan itu dan mengajarkan kepada para sahabatnya dalam frame atau dalam sejarah yang mana? Ya, masih di Kopi Tunggu dan kita masih berada di Kuningan, Jakarta. Kita masih ngobrol di parenting, tips dan trik seputar pengasuhan dengan pendekatan kekinian dan sunnah kenabian. Yes, kali ini kita masih bersama dengan penulis buku Muhammad Ismail Hero dan Little Abid, yaitu Bunda Ari Indriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini gitu ya, kalau punya anak lebih dari satu kadang-kadang rebutan lah, kadang-kadang ribut. Bunda punya anaknya kan lebih dari satu ya. Kang Nugi belum punya pengalaman ya. Iya, ada 3 jagoan. Kebayang ramenya rendahnya di rumah. Betul. Dan kesalahan orang tua apa Kang Nugi? Selalu ikut campur. Teneng. Ini Anda langsung kena selalu ikut campur. Emang nggak boleh ya Bun ya? Bukan nggak boleh, tapi sebetulnya misalnya gini ya, anak kita sudah besar, terus mereka tidak mandiri, terus mereka tidak berani mengambil keputusan apapun gitu. Terus kita marah sama mereka. Coba ingat-ingat, siapa yang salah gitu. Bisa jadi karena dari kecil kita yang membiasakan itu, mereka sendiri tidak kita ajarkan untuk menjadi pengambil keputusan. Ya. Mereka tidak kita latih untuk belajar memecahkan masalah. Karena apa? Karena setiap kali mereka berantem, kemudian kita yang turun tangan. Kita memecahkan masalah mereka. Tidak semua kok, anak-anak nangis berantem 5 menit kemudian juga udah akur lagi. Dan kayaknya mereka udah senyuman lagi, udah peluk-pelukan lagi. Betul. Kita gitu. banyak baperan. ayo, bener kita gak? Banyak baperan, iya nggak? Ya banyak baperan itu mungkin karena dulunya waktu kecil. Bisa jadi. Iya, karena pengasuhan itu memang jadi menyimpan memori ya masa kecil. Betul, dan kan ini sering sekali kan ini kalimat favorit saya. Nggak ada yang tidak ada satupun masalah orang dewasa yang tidak disebabkan oleh bagaimana mereka dibesarkan ketika kecil dalam pengasuhan. Gitu. Dan kalau masalah kerjasama ya, Kang Nugi nanya, apakah di sirah ada satu peristiwa yang luar biasa tentang kerjasama ini? Hijrah. Masya Allah. Ternyata hijrah itu mengajarkan kerjasama, Bun. Betul. Di sisi mananya? Wah, ini kan kadang-kadang kita kadang-kadang cuman perjalanan, that's it gitu kan. Makanya kalau di buku ini kan kerjasama dan memperbaiki diri. Karena kan hijrah itu berpindah berpindah tempat. Kalau buat kita ya berpindah dari minazulumati ilan nur, ya kan, dari kegelapan kepada cahaya lah, menjadi lebih baik. Nah, ketika peristiwa hijrah, kalau kita bicara kerjasama, coba kan kaum muslimin semuanya udah pada hijrah tuh ya. Sampai Abu Bakar tuh nunggu kapan dong saya gitu, karena kan beliau memang hanya akan berhijrah dengan Rasulullah SAW. Jadi saat itu yang tersisa di Mekah itu hanya Rasulullah, Abu Bakar, Ali, dan Abu Bakar dan beberapa keluarganya. Gitu ya. Sampai ketika menunggu datangnya dan Allah perintahkan untuk hijrah, wah senang sekali. Tapi coba luar biasa ya,
hijrah itu disiapkan dengan sangat amat sangat baik, ya. Bahkan ketika bukan beliau yang berhijrah pun, Rasulullah SAW kan sudah begitu kan, memasang-masangkan yang kuat dengan yang lemah, yang kaya dengan yang lebih miskin, gitu ya. Biar mereka saling bekerja sama di perjalanan. Betul, kalau ada apa-apa, betul, make sense, gitu. benar, Coba. Make sense, benar. Ketika beliau sendiri yang berhijrah, Ali disuruh tidur di tempat tidur beliau, kan, karena kan orang kafir Quraisy saat itu berkumpul di Darun Nadwah, merencanakan untuk membunuh Rasulullah SAW, ya. Dan Ali coba, ya. Beranian ya. Kalau kita mungkin, wah, kita gue yang dibunuh, gitu kan. Kalau hanya sekedar jadi Kang Nugi gantiin MC ya, nah kan gantiin MC ya, gitu. Ini mah Ali gantiin ya, gitu. Kan tahu kan Rasulullah mau dibunuh, gitu. Dan Ali pun tahu, gitu. Tapi beliau dengan sam'an wa ta'atan, ya, menggantikan posisi Rasulullah saat ini akan hadir tema yang lain sih, bagaimana menjadikan anak kuat. Iya. Seperti tapi nanti next aja ya. Bicara kerjasama, terus Asma binti Abu Bakar, ya kan, mengantarkan makanan. Terus kemudian Abu Bakar sendiri kan menggendong Rasulullah SAW sampai ke Gua Sur, ya, digendong, kakinya berdarah-darah kan, nggak kayak jalan sekarang ya, gitu, digendong ke atas. Terus kemudian ada Abdullah bin Abu Bakar. Ini ada peristiwa yang luar biasa loh di situ sebetulnya. Peristiwanya adalah ketika Rasulullah kan capek banget ya, di Gua Sur. Terus Rasulullah itu kan tertidur di pangkuannya Abu Bakar. Nah, ini bapak-bapak nih ya, kalau Anda betul-betul ngaku menantu yang baik, tidurlah di pangkuan mertua, katanya gitu. Seperti Rasulullah di Abu Bakar. Abu Bakar tuh mertuanya ya, Masya Allah, luar biasa. Ya begitu. Gitu, itu kerjasama. Ada Abdullah, ada Amir bin Furaihah yang bertugas menghapus jejak dan sebagainya hingga kemudian mereka bisa selamat hijrah ke Madinah. Tapi berbicara hijrah sendiri juga buat anak-anak adalah, kan aku sekarang, kita hidup hampir 1.500 tahun yang lalu, kan sekarang udah nggak hijrah gitu, betul. Udah nggak pindah-pindah. Betul, tapi kita tuh harusnya dari hari ke hari lebih baik, itu hijrah yang kita lakukan sekarang. Kan katanya gitu ya, kemarin saya baru ngomong sama anak-anak, kan gitu nak, gitu. Katanya kalau barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, kita rugi. Barang siapa yang hari ini lebih jelek dari hari kemarin, kita celaka, gitu. Nah, tapi kalau hari ini kita lebih baik dari hari kemarin, kita orang yang beruntung, kan gitu. Berarti kan harus lebih baik. Ada satu yang kita ucapkan, saya yakin kita semua, orang tua ya, ayah dan bunda, anak-anak, kita mungkin juga mengajarkan kepada mereka, ketika bangun tidur, baca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusyur. Ya Allah, terima kasih, bersyukur karena Engkau telah menghidupkanku setelah mematikanku. Kita mungkin baca itu begitu saja, ya. Flat aja udah. Flat gitu, saja. Tapi di sini nih Kang Nugi, saya sampai catat di sini. Ternyata kata nusyur di situ, ya, itu berasal dari kata nasyaroh, yang artinya sesuatu yang tersebar atau mencari bekal untuk kembali. Nah, artinya kenapa kita diajarkan doa itu di pagi hari? Karena hari itu semestinya kita isi dengan menyebarkan kebaikan. Menyiapkan bekal untuk kembali. Kapan kembalinya? Ya. Nanti malam kan? Masya Allah. Nanti malam kan kita tidur lagi kan? Kita dimatikan dulu, nanti dihidupkan lagi. Betul. Kan nanti malam kan kita dihidupkan kan? Dimatikan kan? Nah, seharian itu kita mencari bekal untuk kita dimatikan. Gitu. Ya, sampai pagi-pagi kita dihidupkan lagi. Gitu. Dan terus sampai kemudian memang kita dimatikan, yang kemudian dihidupkan lagi untuk selamanya, ya kan, gitu. Nanti kan kita ketika kita mati beneran, gitu ya, ketika kita meninggal beneran, ada saatnya kemudian kita dihidupkan lagi dan nggak pernah mati lagi, gitu ya. Itu Masya Allah gitu. Jadi kita seringkali mungkin nggak sadar gitu mengucapkan itu, ya udah baca doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin
nusur. Saya sampai hari ini Kang Nugi, anak-anak saya kan udah gede. Bahkan bahkan kakak aja gitu, kakak aja yang 20 tahun ini, saya masih sering gitu, kalau yang rutin banget Zulfan. Dia tuh baca doa tidur aja masih nungguin saya atau ayahnya. So sweet. Gitu. Ya, dia tuh mau baca doa bangun tidur. Jadi nanti kalau misalnya saya terlambat gitu ya, saya masih ada aktivitas malam, apalah Zoom lah, inilah itulah sampai kemalaman. Kadang saya masuk ke kamarnya dia, nah udah mau bobo ya, udah gelap lampunya gitu, terus dia udah nyalain diffuser gitu. Itu tandanya dia udah mau tidur kan, udah baca doa, belum gitu. Dia nungguin Kang Nugi, gitu, dia nungguin. Jadi nanti begitu saya atau ayahnya datang, baru dia baca doa. Alhamdulillah, Bismika, Allahumma ahya, Bismika amut, dan selalu dengan artinya. Ya Allah, dengan namamu aku hidup dan dengan namamu aku mati. Kalau pagi-pagi bangun tidur juga begitu. Jadi itu karena memang sudah. Tapi itu akhirnya nanti nempel di memorinya. Betul, betul. Dan saya jelaskan. Gitu ya, Masya Allah. Iya, dan kalau pagi-pagi yang baca doa bangun tidur itu alhamdulilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur gitu. Kan kalau udah dia masih nggak mau melek gitu ya. Wa ilaihin, ntar dia baru nusur gitu. Ya kan gitu kan. Nah, saya jelaskan fungsi nusur ternyata di situ Kang Nugi. Jadi itulah yang sebenarnya arti hijrah itu ya. Kita berbuat baik dari hari ke hari, memperbaiki diri kita. Betul. Gitu, Masya Allah. Kalau misalnya disederhanakan sebetulnya gitu ya. Kalau kita pindah rumah nih, kan perlu kerjasama juga ya. Betul. Jadi insya Allah anak-anak juga akan paham akan hakikat kerjasama ini. Mereka sendirian aja nggak akan mampu, misalnya ngangkat sesuatu yang berat, nah apalagi kerjasama ini bisa dihadirkan. Apalagi dikisahkan lewat kisah hijrahnya Rasulullah SAW. Yuk kisahkan ini nih, biar anak-anak tuh bisa tahu, oh ternyata kalau kerjasama bukan hanya berdaya tapi jadi luar biasa. Nah, kolaborasi. Ini kerjasama dan memperbaiki diri. Jadi ini buku yang epic yang hanya Anda bisa dapatkan di Muhammad Is My Hero, dan tentunya kita bahas di Parent Trick. Tips dan trik seputar pengasuhan dengan pendekatan kekinian dan sunnah kenabian. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Saya Nugi Al-Afghani dan Ari Indriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.